Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kali ini kita kembali akan mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul 5 Ustadz menyebar hoax untuk terkenal, dalam kurung ada yang jenius. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas 5 ustadz yang menyebarkan hoax untuk bisa menaikkan pamornya supaya terkenal. 5 Ustadz yang menyebarkan hoax demi terkenal. Ya, ini guys ya. Ini saya justru Luis yang seperti itu. Jadi dia demi menaikkan pamor, dia mengatakan hoax yaitu Ustadz Abdul Somad tuh murtad katanya kan. Kapan Ustadz Abdul Somad murtad coba? Di videonya yang saya bahas kan, itu kalau Ustadz Abdul Somad tuh siapa yang meniru suatu kaum, berarti dia ikut kaum itu dan dia di situ menerangkan ada orang tua yang eh, menyuruh anaknya lilin dan meminta sesuatu pada lilin itu, lalu memakai topi santai itu kan. Nah, itu berarti mendoakan anaknya untuk murtad. Ingat, mendoakan ya, belum murtad itu guys. Jadi lalu dia ketika dan banyak lagi ya, pokoknya di video itu bisa tonton ya tentang mengomentari Luis Pas itu yang dia mengatakan murtad ini kan berarti dia manjat nama Ustaz Somad gitu. Suatu hal yang tentu kalau nama besar Ustaz Somad itu orang sudah terkenal santri negeri, bahkan beliau mau dicalonkan jadi waktu itu sebagai calon wakil presiden gitu kan. Nah, itu saking viralnya beliau, saking besarnya nama beliau. Nah, dia memanjat nama Ustaz Abu Somad dengan membuat viral gitu. Mau mengatakan Ustaz Abu Somad itu murtad gitu kan. Ini kan suatu kehebohan kalau memang benar Ustaz Abu Somad murtad kan. Nah, jadi faktanya tidak gitu. Nah, itu hoax guys, dan banyak hoax lainnya disampaikan untuk memfitnah ustaz kita yang lain gitu, Ustaz ya Waloni ya kan, Felix Xiao dan lain sebagainya, itu ustaz-ustaz besar gitu, dan para ustaz dan ustazah mualaf itu ustaz besar semua. Jadi yang demi viral tuh Luis ini sebenarnya gitu. Jadi dia tuh sekarang sedang merujuk kepada dirinya sendiri. Cuman dia nggak sadar guys, itu yang dia tidak pahami gitu kan. Ya biasa ya, orang itu kalau mau terkenal itu banyak banget caranya. Ada waktu itu Ya YouTuber. itu Anda Luis ya, banyak cara Anda kan, makanya ada serang semua ustaz kaum muslimin gitu kan. Jadi apa Anda nggak punya kerjaan lain gitu kan selain melakukan itu gitu. Yang mau terkenal, dia memberikan kado kepada waria, dengan kadonya diisi sampah, akhirnya dia terkenal gitu. Ada juga yang kawin kontrak, yang artinya mereka sebenarnya nggak nikah nih, tapi karena kong kali kongan nih, oke kita pura. Ya sama dengan Luis, Ustaz Somad sebenarnya nggak murtad, tapi dibuatlah Ustaz Abu Somad murtad gitu, wah gitu kan. Itu apa namanya kalau bukan hoax gitu guys. Ini lagi Luis ini sebenarnya dia melakukan hoax tapi malah menyerang youtuber lain juga gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dia melakukan hoax sebenarnya gitu, tapi dia menuduh orang lain melakukan hoax gitu guys. Pura nikah aja supaya terkenal, dan akhirnya ya terhembus juga, terbukti bahwa mereka hanya settingan doang. Terus ada juga nih orang yang nyebarin hoax supaya dia terkenal. Nah, banyak hal untuk orang jadi terkenal, tapi apa jadinya kalau ini yang. Dan ingat, para ustadz yang di fitnah Luis itu semua udah terkenal gitu. Ini mereka nggak perlu lagi gitu kan. Nah, kalau Luis ini kan belum terkenal, makanya butuh ustadz itu untuk biar dia terkenal gitu kan. Nah, makanya kalau lihat dulu perkembangan dari subscriber dan view Luis ini dulu tuh, wah saya dulu udah menteri dia guys sih, saya tahu betul perkembangan channel dia dulu tuh nggak sepesat ini. Semenjak dia memfitnah ustadz kita yang terkenal itu, karena dia belum terkenal, akhirnya dia mulai naik YouTube-nya guys. Nah, jadi sekali lagi Luis ini yang menggunakan segala macam cara gitu untuk menaikkan YouTube, bahkan membuat fitnahan dan hoax pada para ustadz kita guys. Membuat adalah ustadz ingin terkenal dan nyebarin hoax gitu guys. Nah, inilah ada 5 ustadz yang berhoax ria untuk terkenal. Mari kita langsung bahas guys. Yang pertama, hoax kali ini adalah ustadz yang berhoax tentang babi ngepet.
Jadi Ustadz ini menyebar hoax babi ngepet di Depok, beli babi lewat online, harganya 900.000. Dia mengatakan bahwa ada kecurian itu diakibatkan karena babi ngepet. Sehingga babi ngepet ini ketika ditangkap, kemudian dikatakan bahwa ini ketangkep nih pencurinya, nanti kita akan bunuh. Jadi kalau ada orang yang hilang di kampung ini berarti dialah babi ngepetnya. Tapi teman-teman tahukah ternyata babi ngepetnya ini cuman hoax guys. Karena apa? Ternyata babinya dibeli online seharga 900.000. Nah kalau bisa tuh babinya kasih saya aja, saya makan nih, enak banget itu kalau di rica babi. Nah, gini ya. Itu Ustadz itu saya nggak mau ya komentari. Dalam artian itu kalau salah ya salah. Saya jujur aku itu kalau salah itu. Tapi nggak bisa dikatakan itu apa namanya. Itu masih mending karena dia tidak apa namanya? Dia tidak menyerang pribadi lain gitu. Dia tidak menyerang pendeta siapa gitu kan. Dia tidak apa. Kalau Luis ini kan jelas-jelas menyerang usaha-usaha kita gitu. Ya kan? Nah, jadi itu bedanya. Jadi Luis ini sebenarnya lebih buruk guys. Nah, yang kedua ya, babi itu haram dalam Alkitab. Kalau Anda buka Alkitab, Anda akan tahu ya, janganlah apa babi itu diharamkan dalam Alkitab. Bahkan di situ katanya janganlah kau masak di kualimu ya, binatang-binatang jijik kan, termasuk dalamnya babi guys. Juga ada ayat lain mengenai babi. Jadi babi itu haram, guys ya. Dan Yesus jelas-jelas mengatakan ya, janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Ingat sekali lagi, bukan untuk meniadakannya. Lalu aku datang untuk menggenapinya. Nah, menggenapi ini orang Kristen salah sangka. Ya, salah ngerti bahasa biasa lah guys. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Coba Anda buka kamus. Apa arti menggenapi? Anda akan temukan artinya adalah menambah sehingga lengkap. Ingat, menambah sehingga lengkap. Berarti tidak ada hubungan dengan mengurangi, menghilangkan, tidak ada. Berarti kalau ada hukum Taurat dan kitab Nabi, itu kalau digenapi berarti ditambah sehingga lengkap. Ya kan? Misalnya Pancasila ada 5 nih. Nah, kalau mau digenapi Pancasila itu, ya bikin sila ke-6. Bukan dihilangkan sila 2, 3 atau berapanya guys. Berarti kalau saya mau menggenapi Pancasila, saya tambahkan dengan sila ke-6, ke-7, ke-8, sampai seterusnya. Dan itu nggak boleh bertentangan dengan sila pertama sampai ke-5. Itu baru namanya menggenapi. Menambah sehingga lengkap Pancasila gitu guys. Nah itu termin kata menggenapinya mereka nggak ngerti gitu. Nah makanya Yesus katakan ya, selama belum lenyap langit dan bumi, ya, satu titik pun, satu iot pun dari hukum Taurat dan Nabi tidak akan dilenyapkan sebelum lenyapnya langit dan bumi, sebelum semuanya terjadi. Yaitu apa? Yang terjadi ini dibalik lagi, yaitu lenyapnya langit dan bumi, alias kiamat. Jadi selama belum kiamat terjadi, tetap berlaku hukum Taurat dan kitab Nabi. Ya, bahkan Yesus katakan lagi ya, tidaklah seseorang itu akan masuk ke dalam kerajaan surga sebelum dia tuh lebih tinggi dari kedudukan para ahli Farisi itu. Kehidupan agamanya tidak lebih baik dari kehidupan agama dari kaum Farisi. Berarti dia harus lebih baik dari kehidupan kaum Farisi gitu guys. Berarti kalau gitu kaum Farisi itu udah baik gitu. Tinggal dilebih baikkan lagi di mereka. Berarti kan menambah gitu. Apa yang kurang di kaum Farisi ditambah, tapi tidak dihilangkan mereka kan, karena mereka sudah baik. Nah, maka harus lebih baik lagi dari kaum Farisi kehidupan keagamannya. Jadi sekali lagi ini semua kata-kata jelas gitu. Nah, mana disebut hukum makan babi itu perjanjian lama sudah digenapi dengan boleh makan babi. Itu bukan digenapi namanya, tapi dihapus. Digenapi artinya bukan dihapus, tapi menambah sehingga lengkap guys. Atau di bumbu yang lain lah ya. Babi kecap juga enak gitu. Jadi nggak usah lah bohong-bohong soal hal-hal kayak gitu. Supaya apa sih sebenarnya tujuannya? Supaya pamornya naik. Apa yang dikatakan benar, ternyata dia kan selama ini ceramahnya tentang pencurian karena babi ngepet. Dan kalau ketangkep kan jadi benar, dia makin terkenal. Dan hal ini nggak perlu dicontoh ya guys, karena ini hal yang keliru. Lagi ya, emangnya di dalam umat Kristen pun nggak ada yang begitu ya. Pendeta banyak yang buat salah gitu loh, yang buat kesalahan. Tapi Luis kenapa tidak mengomentari gitu? Emang tujuannya menyerang Islam guys. Jadi ketika ada nampak dia ustadz buat salah, itu kan, yang buat salah diserangnya, yang nggak buat salah pun diserangnya guys. Ini Luis ini nggak peduli dia. Siapapun ustadz yang dikiranya salah gitu, walaupun dia nggak paham karena itu kan, kayak mana soal sholat murtad dan segala macamnya, dia tetap buat kontennya. Jadi memang tujuannya betul-betul menyerang Islam dan umatnya gitu guys. Jadi memang inilah tujuan Luis membuat channel. Jadi maka betul benar Allah dengan segala firman-Nya Tuhan mengatakan ya, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang sampai kalian ikut agama mereka. Dengan cara apa? Yaitu
memfitnah dan menyerang agama Islam dan umatnya guys, serta ustadz-ustadznya gitu. Ustadz yang kedua adalah Ustadz Stephen Indra Wibowo. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang mantan pastor yang lulusan dari Belanda. Dia juga lulusan dari Inggris, tapi semuanya adalah bohong. Dia mencoba menyampaikan berita Khusus video ini saya udah buat, Anda bisa tonton di channel saya. Saya kasih tahu yang sebenarnya guys. Jadi di situ Luis tuh hanya berdasarkan dari asumsi, dari bukan data juga ya. Jadi ya seperti dia biasa berkonten lah. Dia hanya menyimpulkan kata-kata orang yang mana itu pun yang paham dengan apa yang disampaikan orang itu. Saya sudah sering buat video tentang itu. Jadi itu Anda sudah bisa cek di video saya tentang tuduhan dia ini gitu kan di channel YouTube saya guys. bohong ini supaya dirinya menjadi orang yang terkenal di kalangan orang-orang Islam tentunya. Kenapa bisa saya tahu bahwa ini adalah bohong? Iya jelas. Saya sudah membuktikannya di beberapa video. Silakan cek aja di playlist. Di situ. Bukan buktikan, tapi dia asumsi gitu. Kalau buktikan bukan itu. Buktikan itu adalah dia langsung ke sana, langsung investigasi gitu, langsung betul-betul mendapatkan dokumennya gitu. Ya kan ini tidak hanya asumsi sana sini gitu guys. Jadi asumsi bukan bukti. Nah itu sudah saya buatkan kontennya gitu kan. Anda bisa tonton gitu kan. Yang mengkonter Luis tentang tuduhan-tuduhan itu guys. Intinya tidak masuk akal antara tahun masuknya dia ke S1, ke S2, ke S3-nya nggak nyambung semuanya. Dan juga semua ceritanya itu hanya hoax do. Nah, mengenai dengan nyambung, ya Luis lupa ya. Itu sebenarnya sudah jelaskan video saya guys. Luis lupa ada orang yang lulus kuliah cepat. Anda ingat nggak? Ada orang yang pernah lulus kuliah cepat gitu, ya kan? Bahkan sekolah pun dia lulus cepat itu, belum waktunya lulus udah lulus. Saking pintarnya dia gitu kan. Nah, itu ada orang di situ. Nah, yang kedua juga ya, ada maksud-maksud yang perkataan Ustadz sebenarnya yang Luis nggak paham gitu, sehingga dia ambil asumsi lagi guys ya. Di perkataan ini diambilnya, disambung perkataan ini ya akhirnya ngaco akhirnya gitu kan. Jadi dia harus betul-betul melakukan klarifikasi total gitu dan melihat data dan melihat sumber ijazah gitu ya kan, bukan hanya berdasarkan pada asumsi berdasarkan perkataan orang gitu guys. Uang dan tidak bisa dibuktikan sama sekali. Dan sekali lagi tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya pamornya naik guys. Nah kalau kita lihat tujuan pamornya itu Luis, karena Luis langsung mencantum menempel di nama-nama ustadz kita, ustadz terkenal semua, Ustadz Abu Somad ya kan, Ustadz Lesiau, Ayawalon, itu semua ustadz terkenal gitu. Itu cara yang licik namanya ya, cara yang nggak sehat guys. Itu Luis yang melakukan itu sebenarnya. Dia mau terkenal, mau viral, langsung dia menyerang ustadz kita gitu. Dengan harapan kaum muslimin marah dan tentu umat dia senang gitu kan, umatnya senang. Oh, Luis ini berani nih nyerang ustadz itu. Berani tuh hujat ustadz itu gitu kan. Jadi semacam hero di kaumnya gitu. Nah, padahal mereka lupa ajaran Kristen itu ajaran kasih gitu. Nggak boleh nampar orang lain gitu. Jika ditampar aja, alias diserang aja harus dikasih pipi kiri, apalagi ini belum ditampar pipi kanan udah nampar pipi orang duluan, bahkan nampar juga pipi orang lain juga gitu guys. Nah, itu yang jadi mereka ini semua channel Luisnya, baik Luisnya maupun nonton itu nggak ngerti tidak melaksanakan ajaran kasih guys. Jadi ajaran kasih itu hanya sebatas di bibir saja, hanya berupa dogma. Praktiknya mereka melakukan aksi penyerangan sana sini gitu guys. Ustadz yang ketiga yang menyebarkan hoax untuk pamor dan terkenalnya adalah anak tunggal kardinal guys. Kardinal celana kali ya, tapi enggak. Menurutnya adalah kardinal atau jabatan yang ada di dalam Katolik. Pertama jelas dia mengaku bahwa dia adalah anak tunggal kardinal, yang mana tidak mungkin seorang kardinal memiliki anak. Yang kedua, katanya dia mengaku bahwa dirinya adalah lulusan terbaik Vatican School. Sedangkan di Vatikan sendiri nggak ada namanya Vatican School, guys. Yang ketiga, dia mengaku bahwa dia adalah pendeta termuda pada waktu itu.
dan anak dari pendeta yang sangat-sangat terkenal. Tapi setelah diselidiki nih guys, ternyata orang ini adalah mantan kuli bangunan. Bukan saya merendahkan pekerjaan kuli bangunan, bukan sama sekali. Saya sangat menghormati itu. Tetapi ternyata karena dia sudah tidak ada pekerjaan, pada akhirnya dia menipu ke sana ke sini, mengatasnamakan dirinya ustadz, mengatasnamakan dirinya mantan Kristen, mantan pendeta, lulusan terbaik, dan dia dapat menipu banyak orang. Bahkan banyak wanita yang ditipu dan dinikahi sama orang ini. Tapi kalau teman-teman cek dan recheck, itu pun dia sebenarnya adalah seorang ustadz yang palsu dan juga menyebar hoax demi apa lagi? Demi keterkenalan dirinya. Keterkenalan apa sih? Supaya dirinya terkenal gitu. Kita lanjut lagi. Nah, kalau saat ini ya, kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah saya agak lupa nih, ada dua tuh yang saya pernah ngomentari Ustadz yang kayak gini ya. Itu yang kalau ini kalau nggak saya salah guys, ini mungkin ini betulan ya kalau nggak salah ya, ini betul mungkin. Tapi yang kalau nggak salah lagi ya, saya karena kan saya nggak lupa, video saya udah cukup lama waktu itu bahas tentang sosok ini. Itu dia ini kalau nggak salah yang buka kedoknya itu adalah ya Koh Sifain Darubowo dan timnya gitu. Ini tim Mualaf Center. Jadi dari kaum muslimin yang buka gitu. Jadi justru disitulah apa namanya kejujuran dari kaum muslimin. Jadi mereka kalau memang ini soal gadungan ya kita akan buka gitu kan. Kita akan investigasi, kita akan apa karena ini kan namanya musuh akidah Islam gitu. Jadi ada kejujuran dari kaum muslimin gitu kan. Jadi Louis ini selalunya berterima kasih kepada dan yang tipunya yang ditipunya adalah umat muslim sendiri gitu. Bukan umat Kristiani gitu kan. Yang ditipu adalah garis-garis muslim gitu kan. Nah, jadi Louis apa namanya ya? Tidak ada, jadi ibaratnya sama kita ya. Jika ditampar berpikiranmu, beri berpikirmu, dia nggak ditampar sama Ustadz ini guys itu, nggak ada Ustadz ini sama sekali apa namanya ya merusak tentang Kristiani nggak ada. Dia cuma ngaku sebagai ini begitu. Itu kan nggak ada merusak apa namanya akidah dari Kristiani gitu kan. Nah jadi sekali lagi ya ajaran kasih itu nggak berlaku bagi Louis gitu. Ustadz yang keempat adalah Ustadz Kainama guys. Nah kalau orang ini pasti teman-teman udah tahu banyak lah ya Ustadz Kainama, dan juga banyak videonya saya sudah bahas di channel ini. Lalu apa hoax yang disebarkan oleh Ustadz Kainama ini? Ya ia jelas tentang latar belakang hidupnya juga. Dia mengaku katanya S1-nya dari STT Jakarta. Tapi ternyata dari pihak STT Jakarta sendiri sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada lulusan yang bernama Kainama. Ini jelas menunjukkan dirinya berhoaxeria tentang S1-nya. Kemudian dia juga mengaku S2-nya itu dari Belanda guys. Nah ini lebih parah lagi, dari Belanda dia S2-nya. Tetapi ketika ditanyai, mana sih ijazah S2 Belandanya? Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah itu privasi saya nggak bisa tunjukkan ijazah. Nah ini kan namanya berhoax. Berhoax itu artinya apa sih? Ngomong lulusan S2 Belanda tapi nggak bisa buktiin gitu. Kalau teman-teman tanya saya lulusan mana, saya bisa buktiin gitu. Ada ijazah saya, mau tahu, mau lihat, nggak usah lah. Nanti yang mau tahu langsung aja tanya saya, nanti saya akan tunjukin secara langsung. Yang ketiga apa? Dia mengaku katanya lulusan S3 dari Israel. Nah ini yang paling konyol guys. Kenapa paling konyol? Karena tidak ada ikatan politik, pendidikan, kerjasama antara Indonesia dengan Israel. Kita tahu sendirilah, Israel ditolak terus kan di Indonesia kan, iya nggak? Ya nggak. Nah, bagaimana bisa ada orang Indonesia bisa berpendidikan atau bersekolah di Israel? Tidak ada kerjasama diplomatik. Nah ini jelas nggak masuk akal. Dan ini yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Tentang masalah Ustadz Kainama, saya belum pernah selidiki ya, belum pernah saya punya. Tapi kalau dari standar Louis ini saya nggak bisa terima tanya ya. Gini, meskipun Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel ya, dan meskipun orang Israel ditolak di Indonesia, tapi jangan lupa orang kita ada yang ke Israel. Orang kita ingat ya, orang kita ke Israel, termasuk orang Kristiani. Orang Kristiani itu ketika ada tur itu mereka ke Israel gitu dan diterima di sana kan gitu. Dan lagian apa namanya kayak kemarin dari menteri Menteri Agama dan beberapa staf itu kan ke Israel juga gitu
mengadakan apa waktu itu kan, berkunjung segala macam gitu. Jadi jangan jangan satu sisi Luis, sampaikan dua sisi. Kalau kita ke Indonesia nggak boleh, tapi kita ke sana boleh gitu guys. Apalagi sebagai warga negara gitu. Jadi Luis harus jujur katanya gitu. Lalu masalah tadi yang masalah ijazah gitu, itu privasi orang gitu, ya kan? Privasi orang gitu. Orang itu berhak untuk menunjukkan atau tidak gitu kan. Nah, nggak bisa memaksakan dan menuduh kalau orang tuh nggak mau menunjukkan ijazah berarti dia hoax itu. Nah, kayak saya punya ijazah SMA, punya ijazah SMP. Nah, ada orang mengatakan nih, saya nih hoax karena nggak punya ijazah SMA, nggak mau nunjukkan. Oh, tunggu dulu. Itu hak saya untuk menunjukkan ijazah saya gitu kan. Mau tidak itu hak saya. Dan apa pentingnya saya tunjukkan pada Anda gitu. Yang penting saya punya ijazah gitu. Ya kan, nah itu. Jadi nggak bisa berdasarkan hal itu guys. Kecuali Anda langsung mengecek ke tempatnya gitu kan. Ada nggak yang bernama ini gitu. Yang pernah kuliah di sini gitu kan. Nah, dan Anda perlu cek bukan hanya namanya. Bisa saja dia memakai nama lain gitu kan, karena kayak kita tahu kalau para mualaf ini kan dari dia kadang ganti nama, dia dulu namanya sebelum mualaf apa gitu kan. Nah, jadi itu harus dicek semuanya, nggak bisa harus tanya kayak tadi kan satunya di STT Jakarta tanya ke Ustaz kayak nama dengan sini nama kayak nama nggak ada, cek fotonya juga, tengok foto-foto situ semuanya ada nggak foto yang kayak Ustaz kayak nama. Bisa saja ganti nama ya kan, sebelum mualaf namanya bukan itu dan lain sebagainya. Jadi banyak harus dicek investigasi, jadi nggak bisa diambil kesimpulan seprematur itu guys. Jadi investigasinya nggak menyeluruh gitu. Nah kayak tadi yang Ustadz yang ketangkap itu ya, yang dia menipu banyak gadis muslim itu diadakan investigasi menyeluruh. Jadi tim itu sampai berangkat kemana-mana, tim dari relawan muslim itu berangkat sampai nyusuri sepanjang jalur guys, kemana tempat dia melacak, tempat dia pernah singgah itu, sampai segitunya gitu untuk mencari kebenaran. Bukan seperti Louis yang hanya mencomot dari sini berita, melihat ini itu semua lalu asumsi sendiri gitu kan. Nah ini jelas harus ini namanya data yang kurang dan asumsi yang prematur guys. Kalau kita mau jujur sebutnya. Dia sedang berhoax ria guys. Satu kali Pak Gracia Pelo tanya ini di forum di masjid tentang latar belakang dari Pak Ustadz kayak nama ini, dan alhasil dipermalukan. Bagaimana Ustadz kayak nama tidak bisa menunjukkan sedikit pun bukti. Oke, yang terakhir. Nah mengenai ini ya gini, suatu forum di masjid gini. Ini saya nggak tahu nih bagaimana ceritanya, kok bisa Gracia Pelo masuk masjid, gitu kan? Kok bisa Gracia Pelo menginjak masjid, saya nggak tahu cerita gimana. Mungkin situ ada forum semacam. Lalu apakah di sini menunjukkan bukti itu berupa apa gitu? Bisa saja Ustadz nama itu nggak bawa dokumennya, karena dia nggak mungkin dong bawa dokumen itu kemana gitu kan? Nah jadi ini saya belum nonton guys. Jadi ini makanya saya katakan ini perlu ditulisnya harus sampaikan lengkap. Jadi jangan katakan begini begitu tanpa ada keterangan lengkap gitu kan. Saya belum sempat melidiki ini gitu, makanya saya nggak bisa, saya cuma menyampaikan padanya yang berdasarkan data yang saya punya. Saya belum lihat di asumsi, jadi saya jujur murni ini asumsi guys gitu. Tapi ini masih mending gitu, karena saya tidak berani mengatakan itu dia pasti nggak bohong, nggak ya kan. Tapi asumsi saya itu kalau Luis kan dia memastikan langsung dikatakan hoax itu, kok saya tidak gitu. Saya tidak dikatakan Luis hoax itu dalam hal yang ini nih kan. Tapi ya Luis harus lebih cermat lagi gitu. Jadi kalau datanya kurang, takutnya nanti hoax itu guys. Itulah ibaratnya. Jadi investigasi tidak menyeluruh gitu kan. Takutnya hoax itu karena hoax itu timbul ketika kita mereka-reka, mengira-ngira, itu timbul hoax jadinya. Tapi kalau kita sudah melakukan investigasi menyeluruh ya mendalam seperti dilakukan oleh tim kajian mal center itu yang sampai melacak ke segala tempat persinggahannya, itu baru valid, itu baru bisa dikatakan tidak hoax. Nah sudah jelas kebenarannya gitu kan. Yang kelima adalah Ustadz Bangun Samudra. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih kalau Ustadz Bangun Samudra. Ustadz Bangun Samudra yang katanya orang paling pinter, lulusan terbaik dari Vatikan, orang yang paling pinter
yang cepet lulus SMA-nya, yang cepet lulus S1-nya, cepet lulus S2-nya, cepet lulus S3-nya, saking pinternya. Dan dia mantan pendeta yang terbaik katanya. Tapi sekali lagi nggak ada buktinya, karena itu semuanya hanya hoax semata. Saya sudah meminta buktinya dari beberapa tahun lalu, tapi sampai sekarang pun tidak ada bunyi sedikit pun dari Ustadz Bangun Samudra ini. Gini ya, untuk ngurus orang kayak Luis tuh menurut saya nggak penting guys. Menunjukkan Luis ini buktinya segala macam gitu kan. Untuk apa coba? Itu hak privasi beliau. Jadi jangan mentang-mentang orang nggak mau menunjukkan bukti ya. Itu loh Anda katakan hoax. Itu nama saya kata prematur. Cara membuktikannya sebenarnya ya kalau Anda mau jujur harus tracking gitu. Misal gini nih, gampang ya, misalnya gini, Anda tuduh orang itu mencuri, misalnya nih ya, saya login seperti itu ya. Lalu apa katanya? Lalu dikatakan saya tidak mencuri kata orang itu kan. Lalu Anda paksa dia, kamu pasti mencuri, tapi kamu nak menunjukkan bukti kan, gitu kan? Kamu mencuri gitu kan? Memang saya nggak mencuri misalnya. Ya kamu nggak bisa menunjukkan bukti kalau kamu nggak mencuri gitu. Ya saya nggak ada bukti misalnya. Atau sebaliknya, misalnya dia mengaku nih, ada orang dia mengaku, nggak salah apa lah, ya, misalnya dia mengaku misalnya apa ya, dia mengaku misalnya dia pernah apalah gitu bela diri, latihan bela diri misalnya, atau latihan apapun yang pendidikan masalah itulah kan, mau dia kuliah di mana bela diri gitu kan. Nah, lalu ya dia pegang sertifikatnya semua tuh, lalu ada orang mau nagih gitu kan, mana buktinya gitu kan. Nah, saya ada buktinya, tapi kalau dia mau menunjukkan guys, itu nggak bisa mengatakan, karena kenapa namanya ya, ya Luis pun kayak gitu. Kalau dia misalnya katanya lulusan sini situ gitu kan, dia ada buktinya. Kalau kita minta, misalnya kita gini, Luis minta buktinya. Kalau dia nggak menunjukkan, langsung kita judge dia nggak lulus itu apa bisa dibenarkan? Nggak bisa guys. Jadi ibaratnya kita harus melakukan tracking. Jadi kalau orang itu nggak mau menunjukkan buktinya, ya kita cari buktinya sendiri gitu. Bukan dengan memaksa untuk menyerahkan buktinya, tapi kita tracking gitu guys. Gitulah ibaratnya. Ya kan, jadi sekali lagi saya gampangnya begitu. Jadi bukan apa ya, karena gini, kalau begitu orang semuanya harus repot. Tiap ada orang kan bukti, mana kamu lulusan ini buktinya mau berapa banyak gitu. Urusan dia kan bukan itu aja gitu guys. Dan itu untuk apa juga? Kalau saya pribadi jujur, ketika saya tanya apa disuruh, kamu apa bukti kamu lulusan ini itu semua gitu. Ya saya nggak perlu ngurusin Anda gitu kan. Yang penting saya buktinya ada di kepala saya. Dengan saya membahas ini, saya menceritakan ini, itu sudah berarti saya punya pengetahuan tentang itu gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa menjudge orang itu hanya ketika dia nggak mau menunjukkan bukti itu guys, gitu loh. Anda harus cari buktinya sendiri gitu. Jadi bukan memaksa dia menyerahkan bukti, tapi Anda langsung cari bukti itu. Ibaratnya ketika ada orang Anda tuduh mencuri tadi kan, Anda yakin dia mencuri nih, ya kan? Dia bilang tidak gitu. Nah, dia nggak mau ngasih bukti kalau dia mencuri. Misalnya gini, kalau kamu nggak mencuri, kamu ada di mana kemarin malam? Saya ada di sana. Buktinya apa kamu di sana? Untuk apa saya kasih kamu gitu? Dia nggak mau ngasih, ya kamu nggak bisa nuduh dia mencuri. Kamu harus cari betul, lacak tempat itu, betul kan di sana dia malam itu gitu. Jadi halnya seperti itu guys. Kita yang melakukan sendiri, karena orang tuh nggak mau menunjukkan buktinya. Jadi jangan langsung prematur mengatakan ini apa semua. Itu metode yang baik menurut saya gitu kan. Jadi nggak bisa kita menuduh prematur, karena takutnya nanti jatuhnya hoax itu guys. Kayak kemarin kan juga kan, kayak saya biasanya kan begitu guys. Ketika dia nuduh salah murtad itu kan buktinya nggak ada. Hanya melihat penggalan dari video, penggalan dari ceramah gitu. Akhirnya kan dia terus nyasar sendiri gitu. Usaha-usaha tidak pernah murtad, dikatakannya murtad. Itu yang saya katakan yang bisa menimbulkan hoax. Ini kebiasaan Luis memang gitu, menyimpulkan apa yang orang ngomongin. Ketika orang itu mau menunjukkan bukti langsung hoax gitu. Gampang bener nuduh orang hoax gitu kan. Jadi guys, ini Luisnya harus metodenya harus dibenerin nih. Jadi nggak bisa asal asumsi ngira-ngira tebak-tebak guys. Harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh tim investigasi dari kaum muslimin lah, ngecek tracking gitu kan, investigasi mendalam, di mana dia pernah singgah, tanya saksi di mana-mana gitu kan, dan tanyakan cari buktinya gitu, dapat baru eksekusi gitu caranya guys, bukan main-main kira-kira seperti ini gitu kan. Lalu bagaimana dia bisa lulus dari Vatikan, sedangkan di Vatikan nggak ada universitasnya begitu. Nah inilah 5 ustadz yang berhoax tentang dirinya, latar belakangnya, dan Lulusan Vatikan ya, gini apa namanya,
Gini, kata Louis Vatikan nggak ada universitasnya. Gini guys ya. Ini saya belum melakukan riset ya, tapi memang ya karena kepentingan saya hanya bahas video ini saja. Gini, kalau saya pakai logika aja ya. Kalau Vatikan itu anggaplah nggak ada tempat kuliahnya, tapi bagaimana Vatikan bisa menghasilkan lulusan gitu, ya kan? Nah, kan kita tahu Vatikan itu kan sebuah institusi resmi dari Katolik yang terbesar malah. Masa mereka nggak punya sarana untuk mendidik para imam di sana? Bahkan biasanya dari pastor mana-mana itu bisa dikirim ke sana kan, untuk belajar gitu kan. Jadi masa sih nggak ada yang lulus di sana gitu kan? Apa itu tempat semacam cuman apa ya? Karena setahu saya di mana-mana itu ya yang namanya apa tuh pasti tempat pendidikannya gitu. Anggaplah bukan S1, S2, S3 atau apa gitu kan. Mungkin bahasanya lain gitu. Tapi intinya adalah itu perlu diadakan apa riset mendalam. Makanya bisa kalau dia sampaikan di video ini ya, ini bukti Vatikan tuh nggak ada kuliahnya, itu enak. Tapi dia cuma ngomong aja gitu kan. Jadi saya terpaksa harus riset sendiri gitu. Nanti kan saya coba riset gitu kan. Tapi menurut saya kesimpulan saya di video ini adalah dia terlalu prematur dalam berasumsi guys, gitu loh. Apa namanya kesimpulannya? Tujuannya apa? Tujuannya untuk terkenal. Masih banyak lagi ustadz-ustadz yang lain. Jika ada kesempatan lagi, mari kita akan bahas itu. Tetapi untuk sementara 5 dulu ya guys ya. Mudah-mudahan video ini bisa membuat kita pada akhirnya belajar ya, bahwa kita tidak perlulah berbohong tentang latar belakang kita untuk menaikkan pamor kita. Cukup jadi diri kita sendiri saja yang berguna bagi orang lain. Jangan menjelekkan agama orang lain supaya bisa menaikkan dirinya. Tunggu loh, Louis katakannya jangan menjelekkan agama lain. Dia kan menjelekkan agama Islam. Dia menyerang poligami. Kata dia poligami kemarin kan menyebabkan HIV gitu kan. Kan ada mana video yang saya bahas itu guys. Itu menjelekkan Islam. Dia menjelekkan poligami. Dia menjelekkan apa lagi? Apa namanya? Isra Mi'raj mana kan? Katanya itu suatu hal yang dongeng gitu kan. Padahal kita nggak pernah mengatakan Nabi Yesus itu ketika dihormati itu dongeng. Itu kan mukjizat. Jadi ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu mukjizat. Tidak pernah kita katakan sama kayak Yesus misalnya dihormati itu dongeng, enggak. Tapi dia berani mengatakan Nabi Isra Mi'raj itu dongeng. Itu kan menghina Isra Mi'raj namanya. Lalu menghina usaha-usaha kita gitu. Jadi Louis ini adalah orang yang munafik. Dia katakan jangan menghina agama lain, dia menghina Islam dan usaha-usahanya gitu kan. Ke tingkat lebih tinggi begitu. Itu namanya tidak baik. Itu namanya menghalalkan segala cara, dan tentunya itu juga tidak diajarkan di ajarannya agama bapak-bapak ustadz ini. Ya, di agama Louis berarti diajarkan gitu kan. Begitu. Kenapa Louis buat gitu guys? Jadi ajarannya itu kan ajaran kasih, tapi dia tidak. Dia malah menyerang agama lain gitu. Jadi ini ajaran kasih nggak diajarkan Louis bagaimana gitu ya. Terima kasih, ini saja dari saya Louis Prasetyo dan Bibit. Oke, jadi untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di video saya mengulas Nausa itu. Memang belum lengkap bagi saya, tapi minimal saya sudah berkontribusi dan memang itu jujur saya akui itu asumsi karena saya nggak melakukan investigasi mendalam, saya tidak mendatangi ustaznya nggak segala macam. Tapi saya juga sama Chris melakukan analisa gitu kan. Tapi minimal saya tidak menuduh itu ustaz hoax gitu. Dan saya tidak menuduh Louis hoax gitu. Makanya asumsi itu guys. Kalau namanya kita masih asumsi prematur itu kita nggak boleh mengatakan itu hoax itu. Ya, kita masih menduga-duga. Saya jujur di video itu saya asumsi karena data saya hanya data itu saja. Data berupa cuplikan-cuplikan segala macam gitu kan, logika yang saya mainkan gitu kan, saya pakai logika, dan saya tidak mengatakan Louis itu hoax dan usaha saya itu hoax itu. Tapi itu lebih baik daripada Louis yang sama kayak saya melakukan asumsi, tapi berapa kali pernah salah guys, dan sering malah kayak usaha Somad itu kan mengatakan untuk murtad kan parah kali gitu kan. Nah, dia Louis ini adalah masuk ke tingkatan yang asumsinya tuh jadikan dia fakta gitu. Dia nggak bisa bedakan mana asumsi mana fakta, dan berdasarkan asumsi dia menyebutnya fakta lalu langsung mengeluarkan jurus itu hoax itu begini begitu. Itu guys, jadi itu intinya. Louis adalah masuk ke level tertinggi di mana asumsi dijadikan dia fakta dan langsung menjadi kesalahan untuk menghujat agama Islam dan ustaz-ustaznya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.